Coba deh Anda bayangin skenario ini. Siang hari yang panas di tengah kota yang padat. Oke. Terus di gang-gang sempit gitu, tiba-tiba dua kelompok warga bentrok. Tawuran. Tapi, ini bukan tawuran biasa. Di tengah semua kekacauan itu, tiba-tiba api nyala. Satu rumah kebakar, terus apinya nyamber ke rumah sebelah, terus sebelahnya lagi. Wah. Pemadam kebakaran datang, tapi mereka nggak bisa langsung kerja. Kenapa? Karena di depan mereka, orang-orang masih pada saling serang. Ini kan mimpi buruk banget. Dan mimpi buruk itu beneran terjadi ya? Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah laporan dari tribuntimur.com. Betul sekali. Laporan tanggal 18 November 2025 ini ngeliput insiden persis seperti yang Anda gambarkan tadi. Di Makassar, berawal dari tawuran, berakhir jadi kebakaran hebat. Betul. Dan misi kita hari ini, bukan cuma buat tahu apa yang terjadi, tapi kita coba susun kepingan-kepingan ceritanya buat ngerti kenapa. Kenapa bisa sampai sejauh itu ya? Iya, apa sih yang nyulut kekacauan ini? Kenapa juga api jadi bagian dari konflik? Dan yang paling penting, insiden ini tuh ngungkapin apa sih soal ketegangan yang mungkin udah lama kependam di sana. Yuk, kita langsung mulai aja. Mari. Oke, kita mulai dari fakta dasarnya dulu ya. Laporan ini nyebutin tawuran pecah Selasa siang. Ada dua kelompok warga, dari Sapiria sama dari Borta. Dua kubu yang berbeda. Lokasinya juga spesifik banget, di sekitar pekuburan Bero Angin, Jalan Panampu, Makassar. Tapi yang bikin ini jadi berita besar kan bukan tawurannya aja kan? Tepat sekali. Bukan cuma tawurannya, tapi dampaknya itu loh. 7 petak rumah ludes terbakar. 7 rumah. Itu kerugian yang luar biasa buat warga yang mungkin nggak ikut-ikutan sama sekali. Nah, itu dia. Dan kuncinya ada di lokasi yang tadi Anda sebut, lingkungan padat penduduk. Ah, iya. Di area kayak gitu kan rumah dempet-dempetan ya. Materialnya juga gampang kebakar. Jadi api itu nyebarnya cepet banget. Ini nunjukin betapa rentannya sebuah komunitas kalau ketertiban sosialnya udah runtuh. Bener juga, satu percikan api bisa jadi malapetaka buat puluhan orang. Ini nyambung ke respons daruratnya nih. Oke. Dinas Pemadam Kebakaran, Damkarmat, itu sampai ngerahin 5 regu, totalnya ada 13-15 armada, itu kan jumlah yang gede banget. Gede banget, itu sinyal ya. Sinyal kalau ini bukan kebakaran kecil-kecilan. Maksudnya? Gini, pengerahan belasan armada itu nunjukin apinya udah nyebar luas, sulit dikendaliin, dan risikonya bisa makin parah. Ini udah respon level siaga 1. Oh, jadi pas laporan pertama masuk, situasinya kemungkinan udah kritis ya? Kemungkinan besar begitu, mereka nggak akan kirim kekuatan segitu banyak kalau cuma satu rumah yang kena. Nah, ini nih bagian yang paling bikin saya merinding. Tim Damkarmat ini kan pahlawan ya? Betul. Tapi mereka justru ngadepin rintangan yang nggak masuk akal. Menurut Kepala Operasi Damkarmat Pak Cakrawala yang dikutip di berita, pas mereka nyampe lokasi, tawurannya itu masih jalan. Astaga! Masih. Jadi mereka harus berjuang mademin api, sementara di sekelilingnya orang-orang masih pada lempar-lemparan batu. Coba bayangin deh kondisi psikologis petugasnya. Datang mau nyelamatin nyawa sama harta benda, malah nyawa mereka sendiri yang terancam sama orang-orang yang harusnya mereka tolong. Gila ya. Belum lagi disebutin juga lalu lintasnya padat. Jadi mobil pemadamnya susah masuk. Nah, jadi ada 2 medan perangan buat Damkarmat. 1, ngelawan api. 2, ngelawan amukan manusia dan kekacauan lalu lintas. Ini nunjukin betapa rapuhnya sistem kita. 1 pilar runtuh, yaitu ketertiban, pilar lain kayak layanan darurat bisa ikutan lumpuh. Kacau banget. Jadi, pertanyaan berikutnya nih, kok bisa api sebesar itu muncul dari tawuran biasa? Apa ini kecelakaan? Awalnya kita mikir gitu kan, mungkin ada yang lempar molotov sembarangan atau korsleting listrik karena rusuh. Iya, bisa aja. Tapi ternyata laporannya mengarah ke sesuatu yang jauh lebih kelam. Pihak Damkarmat punya dugaan kuat kalau api ini bukan efek samping, Terus? tapi disulut dengan sengaja. Sengaja? Apa buktinya? Buktinya kuat banget. Laporan itu jelas nulis mereka nemuin sebuah jeriken isi bensin di lokasi. Tunggu. Jeriken bensin. Jadi ada yang sengaja bawa bensin ke lokasi tawuran? Segalanya. Ini bukan lagi tawuran yang lepas kendali. Ini udah dugaan aksi pembakaran yang terencana. Jadi maksud Anda, ini udah bukan soal adu jotos atau saling lukain lagi, tapi udah masuk ke level penghancuran? Tepat sekali. Ini eskalasi konflik yang ngeri banget.
Pakai api, apalagi bensin, itu nunjukin niat buat bikin kerusakan maksimal, buat neror. Tujuannya apa kira-kira? Tujuannya mungkin bukan lagi sekedar nyakitin lawan, tapi bisa jadi ngancurin wilayah lawan, semacam taktik bumi hangus skala kecil. Mengerikan. Iya kan, berkelahian biasa itu berhenti kalau orang udah capek atau luka. Tapi api, dia punya logikanya sendiri. Dia bakal terus makan apa aja, termasuk rumah orang yang nggak tahu apa-apa. Ini bener-bener ngubah cara kita mandang insiden ini. Dan pastinya aparat keamanan nggak tinggal diam dong. Jelas nggak? Puluhan personel gabungan dikerahkan. Laporannya nyebutin ada dari Polsek Talo, Samapta, Intel, Reskrim, sampai Brimob Polda Sulsel. Lengkap itu. Nah, pengerahan semua unit ini artinya apa? Kan fungsinya beda-beda ya? Betul. Ini artinya polisi ngelihat situasi ini sebagai ancaman tingkat tinggi. Samapta buat patroli, Intel sama Reskrim langsung investigasi. Oke. Tapi kehadiran Brimob, nah itu sinyal paling kuat. Brimob itu kan unit elit. Iya betul. Mereka nggak diturunin buat tawuran biasa. Kehadiran mereka berarti ada potensi kerusuhan yang lebih besar. Intinya, polisi mau bilang situasi ini sangat serius dan kami akan tekan dengan kekuatan penuh. Oke, jadi penjagaan super ketat, investigasi jalan. Tapi ini balik lagi ke pertanyaan intinya. Kenapa? Kenapa tawuran ini bisa pecah lagi sebrutal ini? Nah, konflik kayak gini kan nggak mungkin muncul tiba-tiba dari ruang hampa ya. Pasti ada pemicunya. Pasti. Dan disinilah potongan puzzle terakhir dari laporan ini muncul. Walaupun belum ada konfirmasi resmi dari polisi waktu itu. Tapi ada dugaan kuat. Betul. Dugaan kuat kalau semua kekacauan di hari Selasa ini adalah buntut dari insiden yang terjadi sehari sebelumnya, hari Senin. Ah, yang soal ada korban jiwa itu ya? Tepat. Laporan itu nyebutin seorang warga dari kelompok Sapiria namanya Nur Syam alias Cipas, umur 40 tahun meninggal dunia. Penyebabnya? Dia diduga kena tembakan senapan angin pas lagi lewat di lokasi tawuran juga, tapi di hari Seninnya. Ah, jadi ini toh akar masalahnya. Kemungkinan besar begitu. Kematian seorang warga itu pemantik paling bahaya dalam konflik komunal. Ini ngubah konflik dari yang tadinya mungkin soal gengsi wilayah, jadi sesuatu yang sangat personal. Balas dendam. Tepat. Nyawa dibayar nyawa. Atau setidaknya dibayar dengan penderitaan yang menurut mereka setimpal. Jadi pembakaran 7 rumah di hari Selasa, itu kemungkinan besar adalah aksi balasan. Jadi ini pola klasik dari siklus kekerasan. Satu nyawa hilang hari Senin, dibalas dengan penghancuran massal hari Selasa. Ini kan ngeri, rantainya bisa nggak berhenti. Bisa jadi, tapi saya rasa ini lebih dari sekedar siklus balas-membalas yang setimpal loh. Maksudnya? Ini eskalasi yang disengaja. Satu nyawa yang mungkin nggak sengaja karena pakai senapan angin, dibales dengan tindakan yang bikin puluhan orang kehilangan rumah. Ini nunjukin ada niat buat naikin level konflik secara drastis. Untuk ngirim pesan yang kuat. Betul. Jadi polisi sekarang punya 2 PR besar yang saling terkait. Usut kasus pembakaran, sekaligus usut tuntas kasus kematian yang jadi pemicunya. Kalau cuma satu yang kelar, akarnya tetap ada. Oke, jadi kalau kita rangkum dari laporan ini ya, kita punya cerita yang tragis banget. Sangat. Berawal dari kematian seorang warga yang nyulut aksi balas dendam berupa tawuran dan pembakaran. Ujung-ujungnya 7 rumah milik warga yang mungkin nggak tahu apa-apa hangus. Kita juga lihat perjuangan petugas Damkarmat yang heroik tapi juga frustrasi ya. Terhambat sama kekacauan yang dibikin manusia itu sendiri. Benar. Tapi yang paling penting dari satu artikel ini aja kita bisa lihat betapa rapuhnya perdamaian di sebuah komunitas yang punya sejarah ketegangan. Dan gimana satu nyawa yang hilang harganya jadi terlalu mahal buat seluruh lingkungan. Ini jauh lebih dalam dari sekedar berita kriminal biasa ya. Jauh. Ini cerminan luka sosial. Kalau nggak ditangani dengan benar, bisa meledak kapan aja dengan konsekuensi yang menghancurkan. Dan korban utamanya ya itu tadi, para tetangga mereka. Keluarga yang kehilangan rumah, anak-anak yang kehilangan rasa aman. Betul. Bangun lagi 7 rumah itu mungkin butuh waktu ya. Tapi bangun lagi kepercayaan dan rasa aman di sana, itu butuh waktu yang jauh lebih lama lagi. Laporannya kan berhenti di situ ya. Polisi masih melakukan penyelidikan mendalam. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat Anda renungkan. Kalau ini beneran siklus balas dendam yang udah mendarah daging. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya dibutuhin buat mutusin rantai kekerasan kayak gini secara permanen? Nah, Apa penegakan hukum yang lebih keras, tangkap semua pelakunya, itu udah cukup?
Atau jangan-jangan ada luka sosial yang jauh lebih dalam, mungkin soal ketidakadilan ekonomi atau sejarah panjang permusuhan yang perlu disembuhin dulu sebelum kedamaian sejati bisa tercapai di sana. Masih kejadian ini masuk kurang lebih jam 1:30, tapi sebelumnya itu memang sudah ada informasi terkait akan ada terjadi tawuran ya, lain kelompok di situ. Memang armada sudah di-standby-kan berdekatan dengan lokasi. Tadinya kita standby di kantor kecamatan Talok, tapi pada saat informasi masuk sudah terjadi pembakaran, armada sudah bergerak mendekati area, hanya masih krusial lokasinya. Berarti sempat terhalang masuk karena masih tawuran Bang ya? Kalau untuk terhalang ya betul, memang kemudian juga lalu lintas pada saat itu memang padat sekali menuju lokasi karena akibat kejadian tawuran ya. Ada berapa rumah yang terbakar ini? Untuk info sementara untuk rumah itu ada 7 petak begitu, belum bisa kita pastikan untuk detail selanjutnya. Untuk armada yang diluncurkan ini kami meluncurkan ada 4 regu dari Ratulangi dan 1 regu dari Ujung Tanah. Mungkin kisaran jumlahnya itu 13-15 armada. Untuk penyebab kebakaran sendiri, untuk informasi terkait dengan penyebabnya, kemungkinan besar ini dilakukan dengan sengaja karena di lokasi juga ada temuan terkait dengan jerigen yang berisikan bahan bakar, dan memang pada saat tawuran berlangsung banyak ledakan petasan juga. ada korban Bang di rumah yang dipadamkan tadi? Untuk saat ini informasi terkait dengan korban kejadian belum ada, tapi sebelumnya memang ini sudah ada indikasi karena adanya korban yang meninggal karena akibat tawuran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.